Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Di Jawa Tengah dia sudah nyerah dengan mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak mendukung Andika. Itu dia sebenarnya udah kalah. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Udah begitu aja Pak. Oh. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Iya kan? Dia sudah tahu nih kalah. Tapi gue harus cari kambing hitam nih. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah. Siapa? Bambang Pacul. Gitu loh. Dianggap harus bertanggung jawab. Yang lucunya ini kan hanya Bambang Pacul yang dipersoalkan. Sulawesi Utara, ketua DPD-nya siapa? Oli Dono Kambe. Oli. Kalah kan? Kalah. Tapi nggak dipersoalkan. Mungkin wilayah-wilayah lain, Surabaya, Jawa Timur, juga seperti Said Abdullah kalah juga. Itu juga jagoan-jagoan ya. Nah, Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu melihat perlu hasil ngapain. mundur ngapain Bapak? nggak perlu mundur. Kalau justru kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang mengarrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh sekjen partai misalnya? Datang ke sana ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran sekjen. Ya kan, selain ketua umum peran sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik itu sekjen yang paling dominan. Video-video dari Bapak Bambang Pacul yang sekarang itu nama beliau itu menjadi perbincangan dari para netizen teman-teman ya. Banyak para kreator-kreator yang sekarang itu memunculkan kata-kata dari Bapak Bambang Pacul. Luar biasa Pak Bambang Pacul. Oke teman-teman ya, tidak perlu panjang lebar. Yuk kita tonton bareng-bareng video-video ya yang cukup menarik, yang mungkin perlu kita dengar, perlu kita lihat teman-teman ya. Bambang Pacul yang selama ini dikenal sebagai figur yang loyal terhadap Puan dan Megawati memilih keluar. Mungkin karena ia mulai meragukan arah kepemimpinan yang lebih berfokus pada penguatan kekuasaan ketimbang agenda politik yang berlandaskan ideologi. Langkah ini juga bisa menunjukkan krisis kepemimpinan yang lebih dalam di PDIP. Jika Bambang Pacul yang dikenal sebagai tangan kanan Puan Maharani sampai memutuskan untuk keluar, itu menunjukkan adanya ketegangan internal yang lebih besar. Apakah ini tanda bahwa partai sedang berantakan di dalam, meski di luar tetap terlihat kokoh? Kepergian Pacul bisa jadi sinyal bahwa banyak kader di bawah merasa terpinggirkan atau kecewa dengan cara partai dijalankan. Bahkan jika ada yang memutuskan untuk ikut keluar bersama Pacul, itu akan semakin memperburuk citra PDIP sebagai partai yang tidak solid, yang akhirnya bisa mengarah pada fragmentasi internal yang lebih besar. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian. Izin stis videonya Bung Hasto. Menjadi bagian dari partai PDIP. Untuk meneruskan kepada dari rakyat Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini dari Sabang sampai Merauke. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa Bapak Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Alasannya karena kebijakan politik dari Pak Jokowi tidak lagi sejalan dengan PDI Perjuangan. Nah, untuk itu melalui video ini saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, saudara-saudari sebangsa setanah air Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apakah atas pernyataan daripada Sekjen PDIP ini, Pak Jokowi dan keluarganya akan sedih? Sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan? PDIP memecat Pak Jokowi beserta keluarganya. Pak Hasto menyampaikan bahwa PDIP sudah tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi dan keluarga. Atau dalam kata lain, Pak Jokowi dan keluarga sudah diberhentikan dari PDIP. Lalu kemudian kemarin saat wawancara media dengan Pak Jokowi, respon Pak Jokowi mengatakan dengan partai perorangan. Nah, mungkin kita berpikir partai perorangan itu apa sih yang dimaksud oleh Pak Jokowi? Seperti kita ketahui bahwa di PDIP itu untuk pemecatan sendiri nggak bisa langsung disampaikan oleh sekjen atau diputuskan oleh sekjen. Bisa jadi mungkin yang dimaksud perorangan ini
ini apa keputusan di PDIP diputuskan oleh satu orang, Pak Hasto. Padahal mekanismenya banyak. Di PDIP sendiri kan ada komite etik, di mana itu berisi 7 orang komisioner yang ditentukan, ya, yang dipilih. Lalu kemudian ketika ada masalah-masalah itu prosesnya panjang, tidak langsung ditentukan oleh satu orang. Kalau misalkan ditentukan oleh Pak Hasto sendiri, artinya mungkin itu sindiran. Pak Jokowi mengatakan, nah, itu partai perorangan dong, gitu. Artinya satu orang yang menentukan, satu orang yang memberikan keputusan. Nah, sedangkan kapan rapatnya komite etik, kapan dan lain-lainnya, ya. Nah, mungkin itu sih maksud partai perorangan, tapi kita juga nggak tahu, mungkin ada hal di balik kata partai perorangan. Oke, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Bagaimana tanggapan Bapak Sekjen Partai PDIP Pak Hasto dalam konferensi pers Rabu 4 Desember tentang Pak Jokowi, Gibran dan Bobi Nasution yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari Partai PDIP? Oke, baik. Terima kasih. Ini sangat menarik sekali bahwa ada berita yang dibacakan oleh Sekjen Partai PDIP bahwa Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi sudah bukan lagi bagian dari Partai PDIP. Nah, untuk itu menurut saya terlalu emosional. Kenapa? Kalau dia tidak mau masuk di partai itu kan dia otomatis tidak aktif lagi. Kalau tidak aktif berarti berhenti dengan sendirinya. Karena partai itu ada juga aturan main ADRT. Kalau dia sudah tidak aktif, maka orang tersebut otomatis keluar. Nah, oleh sebab itu menurut saya Pak Hasto mesti lebih bijaksana lagi. Jangan selalu tendensius. Karena kalau terlalu tendensius berarti di sini ada satu hal yang perlu diperbaiki. Nah, diperbaikin mungkin pemberhentian atau bukan lagi dari partai PDIP, saya kira ya memang harus tegas, tapi kan tidak perlu sampai menjadi polemik ke depan. PDI Perjuangan resmi memecat seorang Joko Widodo dan diumumkan oleh Hasto, ya tidak masalah. Itu kan urusan partai. Jadi malah saya berharapnya ya nantinya Bapak Jokowi itu kalau bisa bikin partai, Pak, ya. Ada ide, Pak. Bukan apa-apa ya. Pak Jokowi itu bukan orang partai, tapi pendukungnya itu udah ngalahin partai-partai gitu. Udah ngalahin yang punya partai ya. Apalagi kalau Pak Jokowi bikin partai, tapi yang penting Pak, begini Pak Jokowi ya. Andai kata suatu ketika Bapak membuat partai ya, partai baru, mudah-mudahan di dalam kader-kader Bapak adalah orang-orang terbaik untuk bangsa dan negara. Seperti itu. Ya nantinya Bapak sendiri selaku mantan presiden yang terbaik ya, seorang Joko Widodo, Bapak bisa menjadi mentor ya untuk kandidat-kandidat atau orang-orang kader di dalamnya partai yang nantinya jika ya Bapak nantinya berniat membuat suatu partai seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Jokowi selalu sehat ya. Saya salah satu bisa dikatakan nggak cuman fans ya, tapi saya ini adalah orang yang gak lurus bersama Pak Jokowi. Mudah-mudahan apapun jalur politik Bapak nantinya saya akan mendukung Bapak. Nah, oke Pak Jokowi, ini ada masukan ya dari orang yang tegak lurus mencintai Bapak Jokowi ya. Pak, kalau bisa itu buat partai, Pak. Itu banyak sekali orang yang cinta pengikut Bapak ya. Mungkin kalau Pak Jokowi itu buat partai, mungkin akan meledak teman-teman ya. Mungkin, tapi karena kita tidak tahu, itu politik, kita tidak tahu ya. Ini kan cuman mungkin sebuah usul dari fans Bapak untuk membuat partai. Nanti jadi pergerakan Bapak itu jauh lebih mudah ketika mau Teman-teman, kita lanjut nonton videonya. Ternyata yang paling ngenes dari semua hasil pilkada ini bukan PDI, karena PDI sekalipun dapat mahkota ya. Dan paling ngenes itu adalah Partai Golkar. Anda bayangkan partai pemenang kedua, ketua umumnya dicopot begitu saja, itu tidak ada gerakan apa-apa di situ. Itu kan berarti Golkarnya sendiri memang menyerahkan dirinya untuk kalah. Tapi kan ada ketua baru. Ketua baru ini kan bagian dari settingan yang nggak punya kekuatan apa-apa. Di internal Golkar aja dia nggak punya kekuatan apa-apa. Bagaimana dia mau melawan? Ini dengan situasi Golkar terpuruk di pilkada kali ini, ada nggak konsekuensi terhadap nasib Bali? Nah, bagi saya kalau udah begini ini nggak ada evaluasi, aneh juga Golkar itu gitu aja. Oh, aneh lah kalau nggak ada evaluasi.
di pilpres, di pileg aja mereka dapat nomor 2 sekarang. Nomor 2, betul. Kok tiba-tiba di pilkadanya hilang banyak sekali, gimana ceritanya tuh? Golkar tuh nggak punya strategi di pilkada ini. Target mereka itu hanya gimana ikut demi ketenangan elit Golkarnya, maka daerahnya jadi korban seperti sekarang. Ini di kampanye akbarnya ini, di mana Bahlil ketika kampanye akbar di Banten, di Jakarta. Akhirnya Presiden Joko Widodo dipecat oleh PDIP. Kenapa nggak dari dulu? Aku tuh jengkel banget sama Pak Jokowi ya. 2 kali dikasih kursi presiden oleh PDIP. 2 kali dikasih kursi presiden. Cara terima kasihnya apa? Nyatanya kayak gini, anjir, sumpah. Aku itu mengesal banget, mengesal. Lo tahu nggak rasanya hatinya Ibu Mega itu? Kalau kamu pernah injak kerupuk, remuk kayak gitu. Aku tuh pengennya Pak Jokowi itu kalau ketemu langsung tuh pengen teriak gitu loh. Maksudnya kenapa sih Pak Jokowi itu cara berterima kasih ke Ibu Mega itu secara kayak gini gitu. Sampai dari pilpres, sampai di pilkada. Aduh, maksudku tidak ada mengucapkan kata terima kasih sedikit pun. Kalau misalnya nggak ada PDIP ya, Pak Jokowi itu tidak mungkin menjadi bupati, tidak mungkin menjadi gubernur, tidak mungkin menjadi presiden 2 kali. Aduh, ini kan yang dinamakan kacang lupa kulit. Kacang lupa kulitnya Pak Jokowi. Ini sih patut tidak dicontoh. Maksudnya kita harus berterima kasih kepada orang yang pernah menolong kita. Ini hal yang patut tidak dicontoh menurut saya. Misalnya ada politisi hal yang dalam tidak sebuah patut podcast dicontoh. menyampaikan ya ada partai coklat ya masuk ke sana, masuk kemari, dukung sana, dukung sini. Kemudian ada wacana teman-teman saya, Bung Dedi misalnya, ya mewacanakan ini soal LC ya? bagaimana reposisi mungkin polisi. Cuman Pak Dedi dalam hati Sitorus. saya, kenapa baru sekarang misalnya Bung Dedi sampaikan itu, ya kan? Kenapa misalnya ketika Pak Jokowi sebagai petugas partai menjadi presiden tidak menyampaikan hal itu atau tidak membicarakan hal itu? Kenapa? Nah itulah saya nggak tahu kenapa seperti itu. Saya Tapi jelaskan. jawab dulu lah. Enggak, kalau mau itu biar cepat saya jelaskan, cepat aja. Oke. Kita mengadakan pemilu langsung tuh 2005, 2008, 2010, 2017, 2020. Pernah nggak kita dengar seperti yang sekarang ini? Benih, soal dengar atau tidak dengar itu tergantung kita masing-masing. Iya, enggak, makanya saya tanya aja langsung. Pernah nggak kita dengar kekacauan seperti yang terjadi sekarang? Ya bisa saja terdengar, cuman mungkin Ya, jangan bisa saja, kan kita sama-sama ada di DPR. bisa saja itu artinya ada, ya, tapi sayup-sayup atau ada tapi ya, kembali sayup-sayup. besar. Nah itu yang kadang-kadang pertanyaan sebahagian. Ya oke, makanya kalau pertanyaan tadi kenapa selama ini enggak? Karena bahkan pada zaman Pak SBY aja nggak pernah terjadi kita ribut-ribut soal ini. Makanya kan sebahagian itu bertanya. Ya, padahal 10 tahun yang lalu itu cukup tepat misalnya untuk mengevaluasi secara kritis soal posisi kepolisian Republik Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi wacana ini bukanlah wacana baru, Bang Karni, sudah lama dibicarakan. Tapi saya lihat juga undang-undang kepolisian Republik Indonesia itu juga sudah mencoba melaksanakan agenda-agenda reformasi di kepolisian. Jadi instrumentalnya berjalan, kemudian strukturalnya berjalan, tapi memang ada soal kultural yang belum berjalan, ya belum selesai hari ini, baik internal maupun eksternal. Jadi eksternal ya belum baik, kemudian internalnya juga belum baik. Sebenarnya juga dalam mengatasi kultural ini ada peraturan pemerintah, Bang Karni, ada peraturan Kapolri yang mengatur soal kedisiplinan dan kode etik bagi anggota Polri. Nah tapi ini kan persoalan kepimpinan. Kalau misalnya Pak Listio Sigit pernah bilang bahwa ikan busuk itu ada di kepala, itu menunjukkan bahwa soal leadership kepemimpinan. Ya. Jadi kepemimpinan ini yang sebenarnya sangat diharapkan untuk memastikan bahwa kepolisian Republik Indonesia itu adalah kepolisian negara. Ya. Kepolisian negara. Ya. Republik Indonesia. Oleh karena itu, Karni, ya, memang hari ini ya kalau polisi ya tergoda dengan kekuasaan, dengan politik, maka mereka bisa diseret-seret. Nah, Pak Tito misalnya punya tagline dulu, promoter, profesional, modern, terpercaya. Ya. Jadi dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian,
Maka dia hadirkan itu, profesionalisme, modern, dan terpercaya. Jadi, tapi ya memang tidak berjalan dengan baik upaya-upaya itu. Akhirnya hanya menjadi slogan, ya, tidak membumi, ya, profesionalnya, modernnya, terpercaya. Ya, jadi sehingga kemudian dalam prakteknya, ya, ada ya tindakan-tindakan malpraktek yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, Bang Karni, memang kalau saya pribadi, kondisi posisi polisi hari ini, Kepolisian Republik Indonesia hari ini sudah tepat di bawah Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden. Presidenlah yang memimpin, ya, penegakan hukum. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi beberapa video ya. Kita itu mau mengomentari dari mas-mas tadi itu ya, yang usul kepada Bapak Jokowi. Pak Jokowi, buat partai sendiri aja Pak. Saya sebagai orang yang tegak lurus, pasti beliau itu mau mendukung Bapak ya. Karena, aduh pilek. Ada. Maaf teman-teman ya. Kalau Bapak Jokowi ini membuat partai, mungkin Pak Jokowi itu partainya mau meledak teman-teman ya. Karena banyak sekali orang-orang yang mencintai Bapak Jokowi Dodo. Orang-orang ini banyak yang menyukai Bapak Jokowi Dodo. Selepas banyak juga orang yang tidak suka terhadap Bapak Jokowi Dodo. Tapi usulan dari Mas tadi, Pak, kalau bisa itu bikin partai sendiri aja. Tapi kalau menurut saya Pak ya, ini menurut saya pribadi, jangan membuat partai perseorangan. Aduh. Oke teman-teman ya, kita mau lanjutkan, yaitu tadi dari satu lagi mas-mas itu yang mengatakan Pak Jokowi ... kacang lupa kulitnya. Ya memang ya, kalau kita melihat itu kan Pak Jokowi itu dari bawah itu memang diangkat oleh PDIP ya. Dan akhir-akhir ini selepas Bapak Jokowi tidak menjabat, sudah lengser dari presiden, itu langkah dari perpolitikan Bapak Jokowi itu memang tidak searah lagi dengan PDI Perjuangan. Sehingga keluarga besar mungkin ya dari PDI Perjuangan itu mengeluarkan Bapak Jokowi, Bobi Nasution, dan anak Pak Jokowi yang sekarang menjadi presiden, Mas Gibran, itu dikeluarkan oleh PDI Perjuangan. Ya itulah politik teman-teman ya. Mungkin tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi ketika kita berbicara politik. Ya sekarang menjadi lawan karena sebuah pemilihan, akhirnya ya bersatu, itu juga banyak kan ya. Ya sudah biasalah dalam berpolitik, partai itu seperti musuhan, tapi nantinya juga koalisi kembali. Oke teman-teman ya, mungkin itu video-video yang dapat saya berikan untuk teman-teman semuanya untuk kali ini. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata dari saya. Mohon maaf banget teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.